ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesaikan semua amanat yang dititipkan kepada kami, yaitu pembangunan gedung PPTQ Hima Aliyah yang kedua, selesai pengecoran ke lantai 5 atau atap, dan kita berencana terus untuk melanjutkan pembangunan. Yang kita butuhkan saat ini adalah bata ringan atau herbal senilai 460 meter dan per meter Rp70.000. Bagi sahabat-sahabat yang ingin menitipkan sedekahnya, kami persilahkan untuk jariah. Tafadhol sebagai jariah kita semua, dan semoga Allah SWT menerima amal baik kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala. Si Malakama memang saat ini memang Arab gak ngaku kok yo konangan, tapi nek ngaku terang-terangan nanti banyak musuhnya, nanti banyak dimusuhi orang-orang, bahasa mereka dimusuhi. Pokoknya selalu narasinya, pokoknya selalu ucapannya itu dimusuhi. Padahal kita membina iradatul khair lil ghair, kita mengharapkan kebaikan, ngarep nih kebaikan kepada yang lain. Tapi narasi yang dibangun dalam Islam Jamaah selalu mengatakan kita dimusuhi, kita dirintangi, dan lain sebagainya. Ada sebuah artikel ya, ini saya dapat kiriman dari orang, tapi ini tulisannya Bayi Cak Lubis, Biro Pers Mata Jurnalis. Bayi Cak Lubis, Biro Pers Mata Jurnalis. Ada sebuah artikel, nanti kita, ya kalau ini kita harus pasang di sini ya. Panjang sih, kalimatnya bagus, kalimatnya baik, namun kita harus baca, ya harus baca perlahan-lahan. Ada fotonya Pak Nur Hasan, kemudian ada caption tulisan penyebab keluar dari jamaah. Ngeri. Penyebab keluar dari jamaah. Penjelasan penyebab keluar dari Islam Jamaah. Ini Cak Lubis sih membuat narasi yang sangat bijak. Menyampaikan informasi kepada masyarakat seluruh Indonesia. Mantap. Maraknya beredar sebuah buku dari para mantan Islam Jamaah
ditandatangani langsung MUI dari mata pers, tidak berlaku dan tidak perlu dibaca. Sebab karena itu para mantan Islam jamaah belum bisa memahami dasar-dasar bahwasannya kita warga Indonesia, Republik Indonesia patut mengingat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Mantap. 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kepercayaan dan agamanya. Jadi kalau kita agama Islam, mereka agama apa ya? Jadi kalau kepercayaan dan agamanya itu kan seakan-akan kita mensekat agama. Ya sudah, walaupun Islam kepercayaannya seperti ini, terus fungsinya MUI apa? Terus fungsinya daripada pengawasan yang dibuat yaitu Majelis Ulama Indonesia, terus bagaimana? Yang mengontrol keberlangsungan kegiatan, keberlangsungan golongan Islam seluruh Indonesia. Terus akhirnya dibiarkan. Ya enggak kemudian enggak sebodoh itulah. Ya kepercayaan itu kepercayaan yang bagaimana dulu, yang dihormati yang bagaimana dulu. Kalau mengaku Islam, Islam yang koridornya yang bagaimana dulu. Nah, mau ngawur keannya. Kan banyak aliran dan sesat di dalam naungan Islam kan banyak. Nah itulah fungsi MUI. Jadi jangan kemudian berdasarkan ini kemudian seenaknya sendiri. Lalu controllingnya bagaimana? Kontrolnya bagaimana? Tapi ya nggak apa-apa, ini sudah bagus, narasinya bagus. Kita hidup di Indonesia sudah ada perlindungan terhadap kebebasan beragama. Oke. Para mantan Islam jamaah tidak memahami itu. Budaya Arab dibawa ke Indonesia sehingga menjadi kontroversial. Budaya Arab yang bagaimana? Budaya Arab yang bagaimana? Cak Lubis? Yang dibawa oleh mantan, budaya Arab yang dibawa mantan ke Indonesia itu bagaimana? Yang bagaimana? Tunjukkan loh. Dan hanya mengatakan seperti itu aja. Terhadap pemahaman Islam jamaah Islam di Indonesia maupun Islam Saudi Arabia, fundamental Islam jamaah jelas bisa dipertanggungjawabkan. Fundamental Islam jamaah, Islam jamaah sudah jelas bisa dipertanggungjawabkan atas dasar Quran dan hadis. Di saat ketua umumnya, di saat DPP-nya tidak mau menghubungkan dengan Islam jamaah dengan LDI, ini malah menghubungkan. Cak Lubis ini malah sengaja menghubungkan dan demi berjuang untuk kemurnian, bahasanya seperti itu. Kan lucu, ini bulat nih. Di saat kemarin kalau kita baca loh, di bukunya kan ada. Ini loh, saya bawa juga ya. Akhirnya tak bawa sekarang ya. Ya suatu saat kanggo lah. Di saat orang-orang DPP, ini loh. Poin yang pertama ini ya. Tausiah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. LDI bukan sebagai penerus Islam jamaah. Bukan sebagai penerus Islam jamaah. Malah Cak Lubis mengatakan Islam jamaah malah. Nah, ini kalau di tausiahnya ya, ini tausiahnya. Lanjut, nggak apa-apa. Kita modal ini aja, modal buku ini aja ya. Orang Islam jamaah tidak perlu dibalas dengan hal apapun. Terjadinya kontroversial antara mantan Islam jamaah dengan organisasi Islam saat ini dikenal LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Disebabkan kuatnya doktrin kefahaman para syekh, 3 orang tersebut ketidakpuasan memberikan ilmu di Islam jamaah tidak sependapat dengan ulama-ulama muridnya Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah tentang 5 bab, 5 perkara. Ini yang para mantan Islam jamaah belum bisa memahami adanya 5 bab, dalilnya 5 perkara secara utuh. Nah, ini yang bulat kan. Katanya tidak ada hubungannya dengan Pak Nur Hasan. Ini malah sengaja dihubungkan. Itu jane. Katanya tidak ada penerus Islam jamaah. Ini malah mengatakan bahwa kita itu dianggap tidak paham tentang Islam jamaah. Kalau tidak paham dengan Islam jamaah, ya
jelas akhirnya kita mental keluar, ya ternyata sesat, menyesatkan. Ya pantas saja Pak Ede ya, blunder ini sebenarnya blunder kalimatnya. Tapi ya kalau nggak blunder nggak terlalu basic sebenarnya. Perbedaan memahami ilmu mangkul dengan ilmunya seorang syekh gimana sih? Kalau 3 ya orang, kok 3 seorang, 3 itu 3 seorang 1. Tersebut sangat jauh beda, cara praktek tidak mudah diterapkan dalam Islam jamaah. Sekarang dia bangga dengan mengatakan Islam jamaah. Tidak berlaku di ormas Islam dimanapun berada, hingga jamaah makin bingung, tak mudah cara mengimplementasikan secara menyeluruh seperti ulama besar Islam jamaah Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Dianggap para syekh atau para ulama-ulama yang keluar dari Islam jamaah itu sulit diterapkan. Padahal saya tak tanya, sebenarnya yang sulit diterapkan itu mengamalkan Islam jamaah apa mengamalkan sesuai dengan setelah kita sadar. Di Islam jamaah, sholat aja di Islam jamaah harus cari masjid yang segolongannya. Infak harus 10%. Harus sambung, harus butuh persaksian dan sebagainya. Di Islam jamaah itu sendiri. Dan sekarang kita keluar sholat masjid kemana-mana. Saudara kita lintas. Enggak, ikut golongan itu enggak. Infak tidak ada batasan-batasan tertentu, tidak ada apa bahasanya kuatnya persaudaraan kudu golongan itu enggak enak, bebas kita. Dari Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah jelas ilmunya, sanadnya jelas, teori dan prakteknya mudah diterapkan di kalangan masyarakat tingkat menengah ke bawah hingga tingkat ke atas. Di Islam jamaah diajarkan praktek ibadah yang benar sesuai kaidah-kaidah yang diajarkan langsung Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Jamaah ini hingga sekarang dilanjutkan murid-murid saat ini. Mana sanadnya? Kalau bersanad mana sanadnya? Terus praktek ibadah yang bagaimana? Di luar juga sama Mas Lubis, Cak Lubis sama. Anda keluar dulu baru tahu. Anda itu sebenarnya kan keputusasaan. Saya tahu Anda itu sedang mencari muka setelah Anda di-off-kan. Ini kan Anda di-off-kan. Jadi Cak Lubis itu kan ceritanya dia tidak mau budi luhur. Itu aja kasarannya gitu. Jadi Cak Lubis, Mbah Tojin itu nggak mau budi luhur. Ini termasuk sempalan Islam jamaah sendiri. Kalau yang Islam jamaah murninya yang saat ini itu berbudi luhur, berbohong. Ditutupi dengan berbagai kebohongan, fatonah bitonah budi luhur. Tapi yang model Cak Lubis ini dengan siapa itu Mbah Tojin, dengan siapa yang ada di Facebook itu banyak yang mangkul langsung Bantu Hasan. Nah itu tidak mau basa-basi. Ya sudah, kita Islam jamaah aja. Ini Islam jamaah tulen nah bahasanya, kemurnian. Di dalam Islam jamaah pun juga masih banyak sebagian yang menolak. Nah ini dia curhat. Di dalam Islam jamaah pun juga masih banyak sebagian menolak kebenaran adanya ilmu mangkul dari Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis dan pelaku sejarah saat ini masih hidup. Salah satu bagian penyebabnya banyak yang keluar dari jamaah karena antara pengurus pusat dengan mubalik tingkat pusat maupun desa itu pun masih belum memenuhi wawasan adanya sejarah Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah zaman itu hanya katanya-katanya. Nah, dia curhat di dalam jamaah sendiri juga terjadi seperti itu. Dan dia dibuang. Ini nih Cak Lubis ini dibuang. Nggak dipakai, channelnya kan ada channelnya Lubis Official kalau nggak salah dulu. Kalau sekarang diganti. Setelah itu diumumkan oleh pusat bahwasan channel ini abu-abu. Terlalu berani dia membuka topengnya sendiri dan argumennya sangat fatal. Nah, coba di saat Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI ini sudah berkomitmen tidak ada hubungannya dengan Islam jamaah, oke, kita acungi jempol. Malah Cak Lubis menyambung-nyambungkan. Ini kan
Bahasane Rocky Gerung apa kayak? Dungu. Ini bukan hanya antum akan dihajar oleh organisasi, ini sama halnya dengan antum membuka rahasia. Kesimpulan dalam artikel ini bahwasannya para mantan Islam Jamaah belum paham tentang makna arti yang diajarkan Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidal Lubis saat itu. Terus apa rujukannya terus Pak Nur Hasan tok. Rujukan jamaah itu ya ulama-ulama kibar dulu. Pak Nur Hasan itu manusia biasa. Mana tinggalan kitabnya mana yang membuat jadi rujukan itu mana? Oh seakan-akan Pak Nur Hasan lah sendiri. Emangnya sebelum Pak Nur Hasan nggak ada kemurnian? Padahal keterangan jamaah di kitab Al-I'tisam ada. Ya. Siapa punyanya Imam Asyuyuti ya. Itu tentang jamaah. Kitab-kitab yang lain misalnya Al-Akam Sultaniyah dan sebagainya ada semua. Tentang namanya ilmu siasah, al-imarah, nasbul imamah ada. Seakan-akan dia sendiri, seakan-akan Pak Nur Hasan sendiri yang membawa pengertian jamaah itu sendiri ya. Lanjut. Belum pernah ketemu para pelaku murid-muridnya secara detail sehingga pemahaman ilmu pengetahuan Quran hadis belum memenuhi. Terkadang di dalam oknum Islam jamaah pun menolak ilmu mangkul dan ada juga bisa menerima pengetahuan sejarah Quran hadis Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidal Lubis secara utuh dari murid-muridnya saat ini. Oh maksudnya para mantan itu suruh mendengarkan penjelasannya Mbah Toji. Gimana? Itu kan yang mengaku menjadi murid satu-satunya Nur Hasan. Jadi mantan itu disuruh untuk mendengarkan, ya, mendengarkan Mbah Tojin. Karena Cak Lubis ini murid setianya. Sehingga kalau murid setianya itu seakan-akan dia yang lebih memahami tentang Mbah Tojin itu muridnya Mbah Nur Hasan. Sehingga seakan-akan dia yang paling mengerti apa makosid tujuan Mbah Nur Hasan itu. Penyebab banyak keluar dari Islam jamaah karena belum paham tentang 5 bab dalilnya 5 perkara dengan cara mangkul mustad mutasil teori dan praktek. Biro Pers Mata Jurnalis Bay Cak Lubis Official. Mumet tenang. Ini orang mumet ini ya. Jadi Cak Lubis itu sebenarnya lebih gentle kalau saya mengatakan. Kenapa saya katakan lebih gentle? Karena dia ngomong apa adanya. Dia mengomongkan apa adanya tentang keyakinannya. Keyakinan Islam jamaah itu seperti ini. Yang di dalamnya, yang di luarnya dibungkus oleh LDI itu. Lah maksudnya Cak Lubis, jangan usah basa-basi. Ngomong apa enak. Satu sisi LDI atau pengurus pusat LDI ini sudah mulai mau mengatakan atau berkomitmen tidak sebagai penerus Islam jamaah. Allahu a'lam, walaupun kenyataan di lapangan kita sudah tahu sendiri. Kita sudah tahu sendiri kenyataan di lapangan. Nah, tapi Cak Lubis ini bagaimana dia membuat narasi, sudahlah gentle aja. Bahkan dia menuduh kepada kita para mantan nggak memahami tentang 5 bab 5 perkara, nggak bisa memahami tentang konsep jamaah sesuai pengertian Mbah Nur Hasan. Mbah Nur Hasan itu manusia Cak Lubis, itu manusia biasa, dia bukan nabi, dia itu terkenalnya juga di kalangan Anda sendiri yang baik artinya, tapi yang keluar ya dikenal tapi dengan narasi yang negatif. Jangan seakan-akan dia kita mempercayai Pak Nur Hasan itu seakan-akan sebagai konseptor. Dia konseptor ini. Atau ulama kibar seperti Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i,
Seakan-akan seperti itu, kitab Hindi. Sampai kitab terjemahannya aja kita nggak pernah mendengar. Sehingga kita mengetahui arah akidahnya itu kemana, kita nggak tahu. Kalau Hadratus Syekh Hashim Asy'ari banyak kitab. Kalau siapa Ahmad Dahlan banyak karya-karya beliau. Sehingga pemikirannya terbaca, oh arah pemikirannya ke sini. Oh akidahnya mengikuti ini. Oh mazhabnya ikut ini. Oh thariqahnya ikut ini. Jelas. Tapi kalau Pak Nur Hasan itu manusia biasa. Ya biasa, semua biasa. Apa yang dibanggakan sebagai putra terbaik, apa yang dibanggakan sebagai orang yang paling bersanad, sampai sekarang tidak bisa dibuktikan, belum bisa dibuktikan. Kalau sudah meninggal dunia berarti tidak bisa dibuktikan. Jadi tanggapan Cak Lubis ya terhadap buku MUI itu, intinya gini bahasa intinya. Pertama dia minta kebebasan berkeyakinan dengan mengutip pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Negara berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan ketika beragama dan kepercayaannya. Iya, menjamin beragama. Kalau jelas-jelas agamanya, misalnya Islam, sudah jelas. Coraknya apa? Ini. Mazhabnya apa? Ini. Tetapi kalau Islam sendiri kemudian menyatru atau nyatroni atau musuh Islam yang lain, ya perlu dievaluasi. Mengatasnamakan Islam. Karena apa? Karena ini penyakit yang sudah sabda Nabi Muhammad SAW, al-khawariju kilabunnar. Khawarij, bacaanmu lebih merdu, bacaan mereka lebih merdu dari bacaanmu. Pinter berkhilah dan lain sebagainya. Apa tandanya khawarij? Mengkafirkan. Kalau khawarij aja masih mending. Mengkafirkan pelaku dosa baik dari golongannya maupun tidak dari golongannya. Tapi kalau Islam jamaah apa yang terjadi? Pokoknya selain golongannya kabeh. Adapun golongannya yang melakukan dosa bisa diuntar-untir, bisa. Ayo. Piye sira kabeh? Makanya masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini Cak Lubis memang sedang pusing ya. Dia menjadi pahlawan yang kesiangan yang tidak diharapkan kehadirannya. Semakin runyam. Membuat runyam pengurus organisasi, kalau nggak kasus semakin runyam. Bingung. Satu sisi beliau-beliau ini mati-matian menutupi. Membuat narasi bahwa buku ini tidaklah bukan dari MUI tapi dari mantan. Nah, malah Cak Lubis malah ngomong beneran bahwasanya bahkan mengatakan mantan tidak paham tentang Islam jamaah. Ya bener berarti nggak paham karena sesat. Nah, dan itu kita serahkan tugasnya kepada Pak MUI untuk membina. Kalau justru narasinya ini misalnya mantan itu lebih paham tentang Islam jamaah, lah malah ketuduh pada kami justru tidak paham. Ya benar, itu benar sekali. Makanya kita keluar. Kenapa? Karena kita nggak paham. Paham kenapa? Kenapa kok Islam selain golongannya dikafirkan? Itu ya. Jadi logika sederhana seperti itu ya kita harus pakai. Nah, Cak Lubis ini seperti ini. Cak Lubis itu termasuk sempalan yang sampai sekarang di off. Kabarnya sampai sekarang di off, belum diaktifkan. Di off kan, bahkan pergerakannya sekarang nggak boleh, pergerakan lebih istilahnya untuk mempengaruhi jamaah nggak boleh, atau membuka juga jamaah, belani jamaah nggak boleh, karena berbahaya itu, membuka bitonahnya. Dan dia juga curhatnya di dalam jamaah sendiri juga penjelasannya belum tentu diterima. Ini kan antek-anteknya Mbah Tojin ini. Oke. Demikian saudaraku semua. Semoga bermanfaat insyaallah bismillah. Salam akal sehat, salam akal waras. Salam akal selamat wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.